Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fauzia dengan NIM 192231002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal terkait instrumen dari diet quality, yang mana kita menggunakan satu jurnal utama yaitu dari Diop L tahun 2025, serta ada juga 4 jurnal yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas terkait bagaimana diet quality yang dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu terkait bagaimana latar belakang dari adanya diet quality ini. Jadi kita tahu bahwa Jadi kita ketahui bahwa sebuah diet quality merupakan sebuah ukuran mutu pola makan berdasarkan yang pertama, kecukupan energi, lalu ada kualitas dan keseimbangan zat gizi, ada juga variasi kelompok pangan, batasan konsumsi pangan, serta resikonya itu sendiri. Nah, serta sekarang itu masih banyak sekali permasalahan, yang dimana pola makan modern mengalami perubahan. Yang dimulai dari adanya konsumsi makanan ultra proses, serat buah dan juga sayur yang cukup menurun, tinggi gula, tinggi garam, dan juga tinggi lemak jenuh. Akibatnya di sini ada penyakit obesitas, risiko diabetes, hipertensi, ada pun juga defisiensi mikronutrien semakin tinggi. Makanya di sini akan ada tujuan dari jurnal ini dan juga ada review ini yaitu untuk mengetahui pengukuran diet quality, kelebihan dan keterbatasan masing-masing, serta hubungan diet quality dengan status kesehatan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang mana desain penelitiannya menggunakan cross-sectional observational, ada juga menggunakan OCUS pada penelitian mutu dan juga diet pasien dewasa pada kasus cystic fibrosis atau CF. Nah, lokasi dan tempatnya di sini ada di klinik rawat jalan di Irlandia. Untuk populasi dan sampelnya itu 73 pasien dewasa dengan diagnosis CF itu sendiri. Kriteria inklusi yaitu diagnosis CF dan mengikuti pemeriksaan klinis rutin. Serta di sini untuk kriteria dari eksklusi yaitu pasien yang tidak dapat menyerahkan data konsumsi dengan lengkap. Dan di sini kita menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama ada juga instrumen 20 hour food recall, di mana kita mengukur konsumsi akurat dari 24 jam terakhir. Lalu kita juga eh, menggunakan dari acuan Enhanced dan juga Risk-Assess. Juga menggunakan FFQ yang mana di sini mengukur kebiasaan pangan dalam jangka panjang dan juga menggunakan food record atau diary, penyertaan makanan harian. Nah, selanjutnya di sini kita akan dapat melihat terkait apa saja sebenarnya beberapa yang bisa dibandingkan dengan jurnal utama ini tadi. Di mana bahwa kita tahu diet quality itu memiliki beberapa instrumen, yang mana ada 4 yang kita tahu. Yang pertama adalah HEI atau Healthy Eating Index. Yang kedua ada DQI, di mana itu adalah Diet Quality Index. Yang ketiga ada DDS, yaitu Dietary Diversity Score. Dan yang terakhir ada MDD, Minimum Dietary Diversity. Nah, di sini penggunaannya cukup berbeda, yang mana untuk HEI ini sendiri yaitu kepatuhan terhadap pedoman diet nasional. Dan juga kelebihannya itu sensitif, banyak dipakai di riset klinis. Dan untuk DQI di sini penggunaannya kualitas dietnya secara menyeluruh. Namun untuk kelebihannya di sini menilai variety, adequacy, dan juga moderation. Dan untuk DDS sendiri di sini menilai terkait keberagaman pangan yang cocok digunakan untuk populasi yang cukup besar. Nah, yang terakhir ada MDD, di mana ini penggunaannya pada khususnya mikronutrien yang disuplai dalam makanan tersebut. Nah, kelebihannya mudah diterapkan pada survei yang cukup besar. Nah, kira-kira apa hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini? Yang pertama di sini untuk skor diet quality-nya yaitu untuk HEIT sendiri ada di angka 59,3, kurang lebih 12,4%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kategori sedang belum sesuai sepenuhnya dengan rekomendasi diet sehat. Dan juga di sini kita juga melihat data DQI, yang mana di sini ada sekitar 51,2 atau kurang lebih 9,8, yang mana kualitas diet secara umum masih perlu ditingkatkan karena masih belum mencapai batas maksimalnya itu sendiri yaitu di angka 100. Nah, di sini untuk komponen asupan yang ini juga masih rendah, di mana untuk konsumsi seperti
buah dan juga sayur masih rendah, serta asupan seratnya masih cukup kurang. Karena kan serat didapatkan dari buah dan juga sayuran. Dan untuk pola konsumsi lemak idealnya ini menggunakan asupan lemak jenuh dan sodium yang masih tinggi. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara HEI dan juga DQI dengan p-value kurang dari 0,01, yang mana di sini menunjukkan bahwa ada hubungan antara keduanya dalam menilai diet quality pada populasi klinis itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan membandingkan beberapa jurnal yang mana tadi sudah saya sebutkan ada 3 jurnal pembanding, yang mana di sini kita ketahui bahwa ada uh, beberapa aspek. Yang pertama dari populasi, fokus, metode, dan juga hasil. Yang mana untuk jurnal pertama, kita tahu bahwa tadi untuk menilai terkait diet quality dan juga em, bagaimana pola konsumsinya. Nah, untuk Mahdavi di sini dia populasinya lebih ke arah wanita dengan obesitas pasco menopause. Kemudian untuk fokusnya ini adalah diet juga dan juga resiko metabolik. Dan untuk metodenya menggunakan DDS. Dan hasilnya yaitu TAC lebih kuat memprediksi resiko metabolik dibandingkan juga dengan DDS. Sehingga di sini ada hubungan yang signifikan juga. Lalu untuk jurnal yang ketiga yaitu Enriquez et al. Tahun 2025 dengan sasaran yaitu remaja di Meksiko. Fokusnya itu melihat pola sarapan dengan metodenya yaitu breakfast quality index begitu. Nah, di sini hasilnya yaitu sarapan berkualitas akan berkorelasi dengan asupan protein serta kalsium yang lebih tinggi lagi. Dan untuk yang jurnal keempat yaitu Diop et al. 2025 dengan sasarannya juga anak-anak sampai juga remaja. Kemudian fokusnya ini untuk survei populasi besar dengan metode FGD atau MMDW untuk remaja perempuan ya. Untuk hasilnya di sini adalah MMDW efektif memprediksi kecukupan mikronutrien untuk usia remaja 4 sampai 15 tahun. Di sini juga ada penulis Zhang et al. 2025 yang mana di sini populasinya adalah pasien alergi yang mana menggunakan metode FFQ dan hasilnya itu diet quality lebih tinggi dibandingkan dengan terapi yang lebih pada pasien alergi. Jadi menunjukkan adanya korelasi. Nah, di sini implikasi bagi praktik atau bagi peneliti yang mana di sini program pencegahan penyakit ini tidak menular. Kemudian ada juga evaluasi akannya keberhasilan intervensi gizi. Lalu perlu ada juga monitoring status gizi daerah dan juga di wilayah sekitarnya. Serta dasar edukasi gizi yang lebih tepat sasaran serta dapat mendukung kebijakan pangan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini yang mana untuk kelebihannya dapat menilai pola makanan secara menyeluruh, bukan hanya satu nutrisi, mudah digunakan untuk membandingkan antar individu dan juga populasi, dapat dikaitkan dengan status gizi, serta cocok untuk melakukan evaluasi program gizi. Nah, kekurangannya di sini bergantung pada ketepatan data konsumen, seperti juga recall yang rawan bias, tidak menangkap variasi makanan harian, indeks berbeda antar negara sehingga sulit dibandingkan antar universal, serta tidak selalu menilai fokus lain seperti aktivitas fisik dan juga akses pangan. Nah, selanjutnya di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk skor diet quality di sini terbukti berhubungan dengan status gizi, resiko metabolik, serta akannya kecukupan mikronutrien. Pendekatan ini sangat penting untuk bisa dijadikan sebagai riset kesehatan dan juga intervensi pendidikan gizi masyarakat. Serta metode survei konsumsi ini digabungkan dengan indeks diet mampu menilai kualitas pola makan secara komprehensif. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.